We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ernia Gregi SPDGR. Saya sebagai salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan, khususnya pada mata pelajaran sosiologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap siswa merupakan individu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Itulah sebabnya ketika siswa bersekolah dan ditempatkan di kelas yang sama, tidak dapat disanggah bahwa di antara siswa akan muncul berbagai keragaman karakteristik, baik itu keragaman minat, gaya belajar, latar belakang, maupun keragaman kemampuan siswa dalam menerima informasi materi pelajaran yang diajarkan. Pagi, maka jawabnya pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, bagus. Ya, sekarang Ibu minta tolong silakan naikkan semua buku sosiologi. Untuk hari ini kita sudah masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang kajian ilmu sosiologi. Melakukan hubungan tinggal balik antara teman ataupun keluarga ataupun siapapun itu. Pernah? Kapan kalian melakukan itu? Hampir setiap hari kan? Siswa juga merupakan sosok yang mempunyai potensi dan kemampuan. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai persemaian yang subur untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan memungkinkan setiap peserta didik mempunyai kesempatan dalam meluaskan segenap potensi yang dimilikinya sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada pada dirinya, baik itu kemampuan nyata maupun kemampuan potensial. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Keberhasilan siswa dalam suatu pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan belajar siswa secara mandiri, sehingga hasil belajar yang dilakukan merupakan pengetahuan yang dikuasainya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran perlu digunakan pendekatan atau model yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Dengan adanya perbedaan karakteristik siswa tersebut, maka salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendekatan yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki karakteristik yang beragam. Kemudian kelompok yang ketiga, dia akan membuat yang namanya video atau semacam konten kreator. Pada saat ini, pembelajaran berdiferensiasi menjadi sorotan dalam dunia pendidikan yang berpijak pada keberagaman potensi siswa, sebagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa maupun karsa, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.
Guru sebagai fasilitator pembelajaran tidak dapat menghindari keberagaman siswa yang terjadi dalam suatu kelas, terlebih dalam memutuskan strategi apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, guru masa kini dituntut untuk inovatif, kreatif dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran. Tujuannya adalah supaya pembelajaran yang dilakukan berlangsung efektif, memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan memaksimalkan potensi belajar siswa. Materinya tentang nilai dan norma. Nilai dan norma, kemudian satu lagi tentang sosialisasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan pendekatan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana siswa memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, pertunjukan, pidato, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman siswa dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang apa saja itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama, keteranggotaan, dan saling berinteraksi. Dalam diferensiasi proses, saya mengajak siswa untuk belajar sesuai dengan minat atau kesukaan mereka dengan membagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok mind mapping, desain grafis, dan konten kreator. Siswa yang senang menggambar dan menulis akan membuat sebuah mind mapping. Kemudian siswa yang senang membuat desain grafis maupun poster akan menemukan pembelajarannya melalui pembuatan desain grafis dengan menggunakan aplikasi Canva. Sedangkan siswa yang senang membuat video atau konten kreator akan menemukan pembelajarannya dengan membuat video atau konten kreator yang mereka bisa bagikan langsung di media sosial. Dengan demikian, maka siswa akan belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka tanpa ada paksaan dan rasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih struktur sosial itu. Struktur sosial merupakan karakteristik yang khas dan dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat lainnya. Struktur sosial berfungsi sebagai rantai sistem dalam penyelenggaraan setiap aspek kehidupan sehingga menjadi teratur dan harmonis. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Salah satunya yaitu harus mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan guru harus menyiapkan beragam media, materi pembelajaran, sekaligus dengan instrumen penilaiannya. Meski demikian, bagi siswa, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa sangat menguntungkan karena membuat siswa lebih mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri tiap siswa, khususnya pada siswa dengan kebutuhan khusus yang memiliki karakter pembelajaran yang sedikit berbeda dengan siswa lainnya. Selamat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan salam bahagia. Ketemu kembali pada pertemuan berikutnya.